warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, bagaimana puasanya hari ini? Semoga tetap semangat dan harus semangat sampai nanti mencapai hari raya Lebaran ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pekan Ramadan ini Ibu akan memberikan tema materi mengenai keutamaan puasa Ramadan. Nah, keutamaan puasa Ramadan ini ada banyak keutamaannya. Hanya salah satunya yang Ibu ambil yaitu 5 keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, puasa Ramadan dikhususkan Allah untuk dirinya. Nah, jadi puasa Ramadan yang dikhususkan Allah untuk dirinya ini adalah, jadi Allah sendiri yang langsung membalaskan dan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Nah, ada dalam hadis bahwasannya setiap amal perbuatan Bani Adam miliknya, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Karena Allah berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang langsung membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya karena aku semata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwasannya puasa Ramadan itu hanya memiliki kekhususan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan langsung membalas terhadap orang-orang yang berpuasa karena Allah gitu. Kenapa seperti itu? Karena yang berpuasa karena Allah ini, dia rela untuk meninggalkan makan, minum karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah semata. Jadi Allah berikan pahala langsung khusus terhadap orang-orang yang berpuasa. Nah, yang kedua, keutamaan puasa Ramadan yang kedua itu memperoleh 2 kebaikan. Nah, manusia yang berpuasa di bulan Ramadan atau orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini akan mendapatkan 2 kebaikan. Karena Nabi SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama itu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini juga yang kita rasakan ketika berpuasa seharian. Kenapa demikian? Karena itu yang kita rasakan ketika kita berpuasa, setelah kita berpuasa seharian penuh nih, kemudian datang waktu berbuka, yaitu waktu maghrib. Masya Allah ya, kita sangat merasakan kebahagiaan yang luar biasa, yang kebahagiaan ini tidak dapat dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Misalnya, kita ini makan bareng dengan orang yang tidak berpuasa. Kita bareng, nah kebahagiaan meskipun waktunya sama, tetapi kebahagiaan itu berbeda. Kebahagiaan orang yang berpuasa ketika buka itu sangat luar biasa bahagianya. Ya, anak-anak rasakan itu kan ya? Karena kita sudah melewati bangun subuh untuk makan, siang-siang panas misalnya, menahan haus, menahan nafsu tidak marah. Nah, lalu Allah berikan ketika maghrib, kita diberikan waktu berbuka. Nah, itu Masya Allah kebahagiaan sangat-sangat luar biasa. Nah, kebahagiaan yang kedua itu belum lagi ketika di akhirat, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini kebahagiaan yang sangat luar biasa. Siapa sih yang tidak ingin berjumpa dengan Allah? Nah, tentunya kita semua ingin berjumpa gitu. Maka dari itu, kita harus berpuasa di bulan Ramadan
karena Masya Allah ganjarannya itu sangat besar, karena Allah menjanjikan akan bertemu dengan Robnya orang-orang yang berpuasa. Nah, masih kuat puasanya anak-anak ya? Yang anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 tetap semangat puasanya ya. Nggak apa-apa kita belajar berpuasa ya. Kita tahan nafsu, tahan makan, tahan minum, nggak boleh marah-marah ya. Harus kuat. Kita harus belajar puasa 1 hari penuh. Semangat ya. Lalu keutamaan puasa yang ketiga yaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi. Nah, minyak kasturi ini adalah minyak yang paling wangi ya dalam hadis. Dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih wangi dari wangi kasturi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, padahal kita tahu sendiri ya, yang kita rasakan masing-masing nih. Kalau kita berpuasa, itu bau mulut kita itu tidak enak kan ya? Nah, karena apa? Karena kita telah menahan makan, minum. Nah, tidak ada asupan makanan atau minuman ke dalam mulut kita. Nah, sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap. Nah, namun di sisi Allah itu beda. Bau itu di sisi Allah wangi kasturi gitu. Karena apa? Karena bau itu disebabkan, bau tidak makannya kita itu disebabkan karena ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, jadi tidak apa-apa. Aroma mulut kita tidak sedap ketika berpuasa tidak apa-apa, karena di mata Allah aroma itu adalah aroma wanginya kebaikan kita ketika beribadah kepada Allah gitu. Lalu keutamaan yang keempat, keutamaan puasa Ramadan yang keempat itu menghapus dosa yang telah lalu. Nah, sabda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pada hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keikhlasan, keridhaan, puasanya tidak sambil ngeluh-ngeluh, karena hanya semata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Maka dari itu, tentunya tidak hanya berpuasa saja, maksudnya di bulan puasanya itu tidak hanya ya sudah menahan, nah tetapi dengan diiringi dengan ibadah-ibadah kepada Allah seperti sholatnya, mengajinya gitu ya, membantu orang tua ketika bulan Ramadan itu pahalanya sangat-sangat luar biasa ya anak-anak ya. Jangan lupa sholatnya jangan ketinggalan 5 waktu. Ketika setelah sahur jangan langsung tidur, tetapi kita harus sholat subuh dulu ya. Nah, ketika setelah buka puasa jangan lupa juga, jangan terlena oleh makanan. Kita banyak makan karena sudah tidak sabar ingin makan, kita makan terus sampai waktu maghrib ketinggalan nih. Nah, tidak seperti itu ya, kita harus tetap mengimbanginya dengan memperbanyak amal ibadah. Sholat 5 waktunya jangan kelewat. Nah, juga tadarusnya, mengajinya, mau itu mengaji Iqra atau mengaji Al-Quran, itu tetap kita harus memperbanyak kegiatan itu ketika di bulan Ramadan. Nah, juga membantu orang tua nih. Jangan sampai ketika setelah sholat subuh sampai menjelang maghrib kita tidur terus, bermain HP terus. Itu tidak boleh. Tapi bantulah sedikitnya kita untuk membantu orang tua ya, anak-anak yang soleh dan soleha. Iya. Lalu yang terakhir yaitu disediakannya pintu Ar-Royan. Nah, Ar-Royan ini adalah pintu yang dikhususkan bagi orang-orang
yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, karena dalam hadis Bukhari dan Muslim itu bahwa di surga itu ada 8 pintu. Salah satunya dinamai Ar-Rayyan. Nah, pintu Ar-Rayyan ini tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka beruntunglah orang-orang yang berpuasa ini karena akan dikhususkannya pintu masuk surganya itu, yaitu pintu Ar-Rayyan. Nah, maka dari itu kita semua harus senantiasa ikhlas, ridho, dan sabar dalam menjalani puasa ini, karena keikhlasan kita, kesabaran kita ini akan menghasilkan atau berbuah yang manis gitu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak tetap semangat ya dalam menjalani kegiatan Ramadan ini. Tetap berbuat baik, tetap menjaga kesehatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.